Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 21. Dunia Dewa Kuno 6. Karena merasakan perasaan aneh sejak memasuki ruangan tersebut, Xiao Lang langsung meningkatkan kewaspadaannya dan tidak menurunkannya sedikitpun. Bahkan Xiao Lang juga melepaskan aura kekuatan bintang untuk menjaga dirinya agar tetap aman dari serangan yang tidak terduga. Tapi tentunya, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyadari aura kekuatan bintang tersebut. Pemuda yang ingin menghampiri peti mewah tersebut nampak sangat kesal karena dilarang oleh Shen Huoyuan. Bahkan pemuda tersebut berpikir bahwa Shen Huoyuan ingin menguasai semua harta yang ada di sana untuk dirinya sendiri. Padahal, tujuan sebenarnya Shen Huoyuan melarangnya adalah untuk menjaga keselamatannya, karena takut akan ada jebakan di dalam peti mewah tersebut. Ambillah kotak itu, jangan pedulikan perkataannya, karena dia hanya ingin menguasai semua harta itu untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, pemuda tersebut tiba-tiba saja mendengarkan bisikan misterius di telinganya. Namun pemuda tersebut masih tetap bersikap tenang seolah tidak terjadi apapun padanya, dia bahkan memikirkan apa yang baru saja dia dengarkan. Bersamaan dengan itu, sesuatu yang aneh tiba-tiba saja masuk ke dalam tubuh pemuda tersebut, yang membuat dirinya benar-benar ingin menguasai semua harta yang bahkan belum bisa dipastikan kebenarannya. Pemuda tersebut mengabaikan peringatan Shen Huoyuan sebelumnya, lalu berjalan mendekati peti mewah di hadapannya. Tapi lagi-lagi, Shen Huoyuan menghentikannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang mungkin saja bisa merenggut nyawa mereka semua. "Tunggu. Jangan mendekati peti itu," ujar Shen Huoyuan. "Kenapa? Kenapa aku tidak boleh mendekatinya? Apa jangan-jangan, kau ingin menguasai semua harta itu sendiri?" Tanya pemuda tersebut, nada suaranya terdengar sangat tidak bersahabat. "Ada apa denganmu? Kapan aku mengatakan kalau aku mau? Apa kau pikir aku bodoh? Dengan statusmu sebagai pangeran kekaisaran, tentu saja kau bisa melakukan apapun yang kau mau, termasuk menguasai semua harta di dalam semua peti itu," ujar pemuda tersebut, memotong perkataan Shen Huoyuan. "Kalian semua, selama ini dia telah membodohi kita semua. Sebelumnya dia memang membantu kita, tapi itu hanya karena kita sama-sama berada dalam situasi yang sulit. Tapi sekarang, ketika dia melihat semua peti mewah ini, aku sangat yakin kalau dia akan mengumumkan bahwa semua peti ini adalah miliknya." Pemuda tersebut melanjutkan perkataannya. Semua orang terdiam, lalu mengarahkan pandangannya pada Shen Huoyuan yang nampak kebingungan. Dia benar-benar tidak mengerti dengan perkataan pemuda tersebut, padahal sebelumnya pemuda tersebut sangat loyal dan tidak pernah protes dengan keputusan yang dibuat olehnya. Tapi sekarang, pemuda tersebut bahkan menghasutnya untuk sesuatu yang belum tentu benar adanya. Setelah itu, para pemuda lainnya tiba-tiba saja mendengarkan bisikan aneh di telinga mereka. Bisikan tersebut membuat mereka meragukan Shen Huoyuan dan malah membenarkan perkataan pemuda yang sebelumnya. Bahkan, mereka semua langsung memberikan tatapan tajam pada Shen Huoyuan, lalu berjalan menghampiri peti mewah di hadapan mereka. Tunggu, jangan ke sana." Shen Huoyuan tetap berusaha untuk melarang mereka semua, walaupun mereka telah meragukan dirinya. "Tidak ada gunanya," ucap Xiao Lang. "Apa maksudmu?" tanya Shen Huoyuan. Xiao Lang kemudian menghampiri Shen Huoyuan, lalu menyentuh pundaknya dan mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Shen Huoyuan. Beberapa saat kemudian, Shen Huoyuan tiba-tiba saja tersentak kaget, karena entah kenapa dia merasa seperti telah tersadar dari alam mimpi. "Lihat itu," ucap Xiao Lang. Shen Huoyuan kemudian mengalihkan pandangannya pada para pemuda yang sekarang telah berdiri di hadapan peti mewah sebelumnya.
Dan betapa terkejutnya Shen Huoyuan ketika melihat ada bayangan hitam yang sedang menempel pada tubuh para pemuda tersebut, lalu peti yang mereka lihat sebelumnya bukanlah sebuah peti mewah, melainkan peti mati yang sudah sangat usang. Apa itu?" tanya Shen Huoyuan. "Itu adalah ilusi yang diciptakan dari kekuatan kegelapan. Sebenarnya sejak awal, kita telah terkena ilusi ini. Beruntung aku bisa menyadarinya dengan cepat," jawab Xiao Lang. Awalnya Xiao Lang juga tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jebakan ilusi kekuatan kegelapan, tapi ketika Xiao Lang melepaskan aura kekuatan bintang untuk melindungi dirinya, kekuatan ilusi yang hampir menguasai dirinya langsung musnah saat itu juga, yang membuat Xiao Lang bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. "Apa kau bisa membantu mereka?" tanya Shen Huoyuan. "Tidak, mereka sudah tidak bisa dibebaskan dari ilusi itu, karena hati mereka telah dikuasai oleh keserakahan dan ketamakan," jawab Xiao Lang. "Lalu apa yang akan terjadi pada mereka?" tanya Shen Huoyuan lagi. "Saat ini, mereka semua hanyalah raga tak bernyawa, karena sejak mereka terkena ilusi tersebut, mereka sudah mati saat itu juga," jawab Xiao Lang. Yang dikatakan oleh Xiao Lang memang benar, para pemuda yang bersama mereka sebelumnya benar-benar sudah tidak bisa tertolong lagi. Jika itu adalah ilusi biasa, mungkin Xiao Lang masih bisa mencoba menyelamatkan mereka. Tapi, ilusi yang menjerat mereka adalah ilusi hati, yang tentunya akan sangat sulit untuk dipatahkan, karena kuncinya adalah hati orang itu sendiri. Semakin tamak dan serakah seseorang, maka hatinya akan semakin mudah untuk dikuasai oleh ilusi tersebut. Tapi sebaliknya, jika yang terkena ilusi tidak mementingkan keserakahan sama sekali, maka ilusi tersebut tidak akan berarti apa-apa untuknya. Mungkin itulah alasan yang membuat Shen Huoyuan masih bisa bertahan dari ilusi yang sangat mengerikan tersebut, sehingga Xiao Lang masih bisa menyelamatkannya. Hahaha. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang sangat besar dan menggelegar di ruangan tersebut, sehingga membuat seluruh ruangan sedikit bergetar karena suara tawa tersebut. Aura kekuatan kegelapan yang sangat besar juga bisa dirasakan oleh Xiao Lang dan Shen Huoyuan, ketika mereka mendengar dari suara tawa misterius tersebut. Setelah suara tawa itu menghilang, puluhan patung prajurit raksasa yang berdiri di dinding ruangan tiba-tiba saja bergerak dan kemudian mengelilingi Xiao Lang dan Shen Huoyuan. Tidak berselang lama, dari dalam semua peti mati muncul bayangan hitam yang langsung melahap tubuh para pemuda yang berdiri di hadapannya. Dalam sekejap mata, tubuh para pemuda tersebut langsung menghilang begitu saja, sedangkan bayangan hitam yang memangsa mereka langsung menyatu dan membentuk sosok yang sangat besar, dengan dua bola mata yang berwarna merah. "Kalian berdua akan menjadi santapanku," ucap sosok bayangan hitam tersebut. "Tangkap mereka berdua dan seret ke hadapanku," perintahnya. Puluhan patung yang sedang berdiri mengelilingi Xiao Lang dan Shen Huoyuan kemudian mulai bergerak dan langsung menyerang mereka berdua. "Jangan berlagak sombong di depanku," ujar Xiao Lang, kemudian menjentikkan jarinya. Seketika itu juga, gerakan para patung prajurit raksasa tersebut tiba-tiba saja terhenti. Tidak lama kemudian, di atas kepala mereka muncul ratusan tombak cahaya yang siap menyerang mereka kapan saja. Karena orang sombong, hanya akan berakhir dengan kematian. Xiao Lang melanjutkan kata-katanya, lalu menjentikkan jarinya lagi. Wos! Duar! Setelah Xiao Lang menjentikkan jarinya, ratusan tombak cahaya tersebut langsung bergerak menyerang para patung prajurit raksasa, sehingga membuat semua patung prajurit tersebut hancur saat itu juga dan tidak menyisakan apapun, kecuali hanya debu yang menumpuk. Sosok bayangan hitam tersebut benar-benar sangat kaget melihat apa yang terjadi,
jangankan untuk menangkan Xiao Lang dan Shen Huoyuan, bahkan para patung tersebut langsung hancur sebelum sempat menyentuh Xiao Lang dan Shen Huoyuan, padahal mereka memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tapi entah kenapa, kemampuan tersebut tiba-tiba saja menghilang. Tidak, kenapa mereka tidak bangkit lagi? Padahal mereka memiliki kemampuan untuk kembali seperti semula, bahkan jika mereka berubah menjadi debu sekalipun. Ada. Apa ini sebenarnya? Tanya sosok bayangan hitam pada dirinya sendiri. Kau, apa yang kau lakukan pada mereka? Tanya sosok bayangan hitam. Aku tidak melakukan apapun. Jawab Xiao Lang santai. Chapter 22. Dunia Dewa Kuno 7. Sosok bayangan hitam tersebut benar-benar sangat marah, matanya yang berwarna merah menyala seperti api, menatap Xiao Lang dengan penuh kebencian dan aura membunuh yang kuat. Tapi di sisi lain, sosok bayangan hitam tersebut juga nampak sedikit waspada kepada Xiao Lang, terlebih setelah melihat Xiao Lang menghancurkan prajuritnya dengan mudah. Prajurit yang dimiliki oleh sosok bayangan hitam tersebut memang hanya sebatas patung prajurit raksasa, tapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan sama sekali, bahkan dengan kekuatan generasi mereka yang sangat luar biasa saja, sudah sangat pantas membuat para patung tersebut menjadi prajurit yang paling ditakuti. Akan tetapi, Xiao Lang malah berhasil memusnahkan mereka semua hanya dengan satu serangan, bahkan kemampuan generasi mereka seperti lenyap begitu saja. Kemampuan generasi para patung tersebut tidak sama dengan yang dimiliki oleh monster, iblis, manusia ataupun dewa, yang bisa menyembuhkan setiap luka di tubuh mereka. Bahkan jika kemampuan tersebut telah mencapai tahapan tertinggi, maka bisa menyembuhkan bagian tubuh yang terpotong dengan mudah. Sementara kemampuan generasi para patung tersebut, akan membuat setiap bagian tubuh mereka utuh kembali, meskipun telah menjadi debu. Alasan kenapa para patung tersebut kehilangan kemampuan untuk kembali utuh adalah serangan yang Xiao Lang gunakan. Untuk menghancurkan para patung tersebut, Xiao Lang menggunakan kekuatan elemen cahaya, sedangkan para patung tersebut memiliki elemen kegelapan dalam tubuh patung mereka. Tentu saja kekuatan tersebut akan menghilang setelah berhadapan dengan kekuatan elemen cahaya yang lebih kuat. Sama halnya dengan bangsa iblis, yang akan kehilangan kemampuan generasi mereka ketika diserang dengan menggunakan elemen cahaya, karena kekuatan utama bangsa iblis adalah kekuatan dari elemen kegelapan yang sangat bertentangan dengan kekuatan elemen cahaya. Tapi tetap saja, kemampuan dari sang pengguna akan tetap menentukan hasil akhir dari sebuah pertarungan. Siapa kau sebenarnya? Sosok bayangan hitam tersebut bertanya dengan marah. Dia benar-benar penasaran dengan identitas Xiao Lang, terlebih setelah dia tidak menemukan apapun di tubuh Xiao Lang, seolah-olah ada sesuatu yang sangat luar biasa yang sedang melindungi tubuhnya. Xiao Lang hanya tersenyum di balik topengnya, lalu menjawab pertanyaan itu sambil menggelengkan kepalanya pelan. Aku bukan siapa-siapa. Sebenarnya, bukan hanya sosok bayangan hitam tersebut yang penasaran dengan identitas Xiao Lang yang sebenarnya, Shen Huoyuan yang sejak tadi berdiri di samping Xiao Lang juga menanyakan hal yang sama dalam hatinya, karena saat bersama Xiao Lang, Shen Huoyuan merasakan sesuatu yang membuat dirinya merasa sangat tenang dan aman, seolah-olah Xiao Lang adalah pengawalnya. Tidak. Bahkan Shen Huoyuan tidak pernah merasa setenang dan simen ini ketika bersama pengawalnya. Perasaan aman yang dia rasakan ketika bersama Xiao Lang benar-benar berbeda, seolah seperti sang penguasa yang sedang melindungi bawahannya. Apakah dia adalah dewa sejati? Tanya Shen Huoyuan dalam hatinya. Di sisi lain, karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Xiao Lang, sosok bayangan hitam langsung menyerangnya dan menepis semua kemungkinan yang dia rasakan. Sosok bayangan hitam juga sempat berpikir jika Xiao Lang adalah sang dewa sejati,
tapi pikiran tersebut langsung ditepisnya, karena itu benar-benar tidak mungkin. Sosok bayangan hitam menyerang Xiaolang dengan energi kegelapan yang membentuk seperti tanaman rambat yang sangat panjang dan sangat banyak, namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh Xiaolang dengan sangat mudah, bahkan Xiaolang tidak melakukan gerakan apapun untuk menahan serangan tersebut, karena tubuhnya telah dilindungi oleh perisai cahaya yang sangat kuat. Kemarahan sosok bayangan hitam kembali memuncak ketika semua serangannya tidak berhasil mengenai Xiaolang, lalu ia menciptakan ratusan tombak energi kegelapan yang kemudian melesat ke arah Xiaolang dengan kecepatan tinggi. Xiaolang kemudian melakukan hal yang sama, mengangkat tangannya ke depan dan mengarahkannya pada sosok bayangan hitam, lalu muncul ratusan tombak energi kegelapan namun dengan kekuatan yang lebih besar. Wos! Duar! Duar! Ratusan tombak energi kegelapan tersebut melesat dengan sangat cepat, layaknya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ledakan-ledakan dahsyat seketika langsung menggenai di ruangan tersebut, ketika kedua serangan dari kekuatan kegelapan itu saling bertabrakan, namun serangan Xiaolang terlihat jauh lebih kuat, karena setiap tombak kegelapan yang La ciptakan masih tetap utuh setelah beradu dengan tombak milik sosok bayangan tersebut. Ratusan tombak energi kegelapan yang masih utuh tersebut, tetap melesat dengan kecepatan tinggi ke arah sosok bayangan hitam, walau tidak semuanya berhasil mengenal sosok bayangan hitam, tapi setidaknya ada puluhan tombak yang tertancap pada tubuh sosok bayangan hitam tersebut. Ark! Sosok bayangan hitam meraung dengan sangat keras ketika merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Rasa sakit yang sangat luar biasa tersebut juga membuat sosok bayangan hitam bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin bayangan penguasa kegelapan sepertinya bisa merasakan sakit. Dan seharusnya serangan energi kegelapan tersebut seharusnya tidak berdampak apapun padanya, karena energi kegelapan adalah kekuatan utamanya. Pertanyaan yang sama juga muncul secara tiba-tiba dalam pikiran Shen Huoyuan, karena apa yang dilihatnya sekarang benar-benar tidak masuk akal, bagaimana mungkin bayangan bisa merasakan sakit. Terlebih kekuatan bayangan itu adalah kekuatan kegelapan. Shen Huoyuan lalu mencoba mencari jawaban yang masuk akal, sampailah berhasil menemukan satu kemungkinan, yaitu kekuatan kegelapan Xiaolang jauh lebih besar. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sosok bayangan hitam berteriak dengan keras. Kenapa? Kenapa kekuatanku perlahan-lahan mulai menghilang? Lanjutnya. Ampuni aku mohon ampuni aku. Ucap sosok bayangan hitam. Tubuhnya yang berbentuk bayangan besar perlahan-lahan mulai mengecil. Kekuatan kegelapan dalam dirimu benar-benar sangat luar biasa, tapi kau justru menggunakannya untuk melakukan kejahatan, tentu saja aku tidak bisa mengampunimu. Ujar Xiaolang. Xiaolang lalu menyerap semua kekuatan kegelapan yang dimiliki oleh sosok bayangan hitam sampai tidak tersisa sedikit pun. Bahkan sosok bayangan hitam tersebut juga ikut terserap masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian meningkatkan kekuatan kegelapan miliknya. Shen Long, kenapa kau menyerap kekuatannya? Tanya Shen Huoyuan yang nampak khawatir. Tenang saja, kebencian yang dimiliki sosok bayangan hitam tersebut tidak akan mempengaruhi diriku. Karena kebenciannya masih terlalu lemah, Xiaolang menjawab dengan santai sambil melangkahkan kakinya menuju ke ujung ruangan. Itu artinya, pemahaman dan penguasaanmu terhadap energi kegelapan jauh lebih besar dari sosok tersebut. Apa aku benar? Tanya Shen Huoyuan. Bisa dikatakan begitu. Jawab Xiaolang, lalu menghancurkan dinding di hadapannya dengan pukulannya. Setelah dinding dihancurkan, terlihat ada ruangan lainnya yang cukup besar di balik dinding tersebut, yang bisa dikatakan sebagai ruangan rahasia. Sebelumnya Xiaolang berniat untuk mencari cara membuka pintu ruangan tersebut,
Tapi Xiaolang tidak menemukan apa-apa, jadi dia lebih memilih untuk menghancurkannya saja. Bagaimana kau bisa mengetahui ada ruangan rahasia di sini? Shen Huoyuan nampak sangat penasaran. Mudah saja, ketika aku menghadapi sosok bayangan sebelumnya, aku melihat dia tidak mau beranjak dari tempatnya, bahkan saat seranganku mengenainya, sangat jelas menunjukkan bahwa dia sedang melindungi sesuatu. Jadi saat itu aku berpikir mungkin ada ruangan lainnya di sini dan ternyata benar, jawab Xiaolang. Mereka berdua kemudian masuk ke ruangan tersebut dan tidak berselang lama, mereka berdua menemukan begitu banyak harta berharga yang tersimpan rapi di dalam peti yang benar-benar sangat mewah dan indah. Bentuk peti-peti tersebut sama halnya dengan peti yang mereka lihat ketika terkena ilusi. Chapter 23. Dunia Dewa Kuno 8. Awalnya Shen Huoyuan sempat meragukan keaslian peti-peti tersebut, karena mengingat kejadian yang sebelumnya mereka alami. Tapi setelah melihat Xiaolang membuka peti tersebut satu persatu, Shen Huoyuan akhirnya bisa merasa lega dan benar-benar sangat senang. Karena semua peti berisi harta yang sangat berharga. Ada 9 peti dengan ukuran yang cukup besar di ruangan tersebut dan semuanya penuh dengan benda-benda berharga, seperti emas, permata, kristal, sumber daya untuk meningkatkan kultivasi, herbal yang bisa digunakan untuk membuat obat dan pil, serta gulungan teknik ataupun jurus. Lalu ada juga beberapa artefak yang terlihat kuno. Setelah membaginya dengan sama rata, Xiaolang dan Shen Huoyuan lalu beranjak pergi meninggalkan reruntuhan tersebut, karena tidak ada lagi yang bisa mereka dapatkan di sana. Karena setiap ruangan lain di reruntuhan tersebut hanyalah ruangan kosong dengan berbagai macam jebakan di dalamnya. Kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Shen Huoyuan. Entahlah, aku juga tidak tahu harus kemana, karena aku baru pertama kali datang ke dunia Dewa Kuno ini, jawab Xiaolang. Kalau begitu, bagaimana jika kita pergi ke Pilar Dewa, ajak Shen Huoyuan. Pilar Dewa. Tempat seperti apa itu? Tanya Xiaolang penasaran. Di dunia Dewa Kuno ini ada satu tempat yang paling dicari oleh semua orang yang datang ke sini. Tempat itu bernama Pilar Dewa. Seperti namanya, Pilar Dewa adalah sebuah pilar raksasa yang berada di tengah-tengah altar yang sangat besar dan luas. Kabarnya ketinggian pilar itu sendiri sampai menembus langit dunia Dewa Kuno ini, Shen Huoyuan menjelaskan. Tujuan semua orang datang ke sana adalah untuk meningkatkan kultivasinya, karena energi suci dari pilar tersebut benar-benar sangat besar dan berbeda jauh dari energi suci yang ada di sini, ataupun di alam ilahi. Bahkan jika beruntung, tingkatan kultivasi bisa meningkat sampai beberapa ranah sekaligus, lanjutnya. Sepertinya menarik, kalau begitu mari kita ke sana, ucap Xiaolang. Shen Huoyuan tiba-tiba menghela nafas panjang, lalu berkata dengan lesu. Masalahnya adalah, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana pilar itu berada, hanya orang-orang beruntung yang bisa menemukannya. Tidak masalah, lagi pula hanya mencari pilar saja, ujar Xiaolang. Teman, sepertinya kau belum mengerti, maksud keberuntungan itu adalah, hanya mereka yang diinginkan oleh pilar itu saja yang bisa menemukannya, ucap Shen Huoyuan. Lalu, kenapa tadi kau mengajakku mencari pilar itu? Tanya Xiaolang bingung. Hahaha. Itu hanya karena kita tidak memiliki tujuan sama sekali, jawab Shen Huoyuan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ternyata begitu. Tapi tidak masalah, mungkin saja kita adalah salah satu orang yang beruntung itu, ucap Xiaolang. Setelah memastikan tujuan mereka selanjutnya, Xiaolang dan Shen Huoyuan kemudian melesat terbang meninggalkan hutan tersebut. Meski tidak mengetahui arah pasti di mana pilar itu berada,
tapi mereka lebih memilih untuk terbang menuju ke arah yang mereka yakini adalah barat. Beberapa hari kembali berlalu dengan sangat cepat, namun Xiaolang dan Shen Huoyuan masih belum bisa menemukan pilar dewa tersebut. Dan jangankan mendapatkan keberuntungan, mereka berdua justru ditimpa kesialan secara terus-menerus, karena selama perjalanan mereka selalu bertemu dengan para monster penghuni hutan, baik monster yang sendirian ataupun berkelompok. Alhasil, perjalanan mereka selama beberapa hari ini selalu mereka lewati dengan pertarungan, bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pertarungan yang mereka berdua lewati. Beruntung mereka berhasil memenangkan semua pertarungan tersebut, karena belum ada satupun monster yang memiliki kekuatan melebihi Xiaolang, atau mungkin memang tidak akan pernah ada. Saat ini, Xiaolang dan Shen Huoyuan sedang beristirahat untuk mengumpulkan tenaga yang telah terkuras, serta mengisi perut mereka yang mulai keroncongan, karena mereka berdua baru saja menang pertempuran melawan sekelompok monster kelabang raksasa, dengan jumlah yang hampir mencapai 100 ekor. Sepertinya kita tidak beruntung sama sekali, keluh Shen Huoyuan. Tenanglah, bahkan sebelum bertemu denganmu aku jauh lebih tidak beruntung, ucap Xiaolang. Maksudmu? Tanya Shen Huoyuan. Xiaolang lalu menceritakan perjalanannya selama terdampar di gurun yang sangat panas dan memiliki energi yang sangat aneh. Lalu Xiaolang juga menceritakan bagaimana kesialannya selama mencoba keluar dari gurun tersebut, yang harus bertarung dengan ratusan monster yang jauh lebih kuat dan ganas dibanding monster penghuni hutan tempat mereka sekarang. Akan tetapi, Xiaolang tidak menceritakan tentang pertemuannya dengan jiwa pria tua yang mengaku sebagai kalsar dunia dewa kuno dan bawahan setelahnya. Lalu Xiaolang juga tidak menceritakan bahwa dia telah mendapatkan semua sumber daya berharga yang sangat banyak. Setelah mendengarkan cerita Xiaolang, Shen Huoyuan merasa sangat bersyukur karena dia bukanlah orang yang terdampar di gurun tersebut. Karena jika dia terdampar di gurun tempat Xiaolang terdampar, mungkin dia tidak akan selamat sama sekali dan hanya akan pasrah menunggu kematian menghampirinya. Sepertinya aku masih sedikit lebih beruntung darimu, ucap Shen Huoyuan. Beruntung atau tidaknya kita di dunia dewa kuno ini, tergantung dengan usaha kita sendiri. Karena menurutku, di dunia dewa kuno ini tidak ada tempat yang tidak dihuni oleh para monster, Xiaolang berbicara dengan santal. Shenlong, aku benar-benar kagum dengan sikapmu yang selalu santal dan tenang seperti itu. Mungkin jika aku punya saudara perempuan, aku pasti akan menjodohkannya denganmu, ujar Shen Huoyuan. Tapi itu tidak mungkin, karena aku sudah punya istri, jawab Xiaolang. Benarkah? Memangnya berapa umurmu sekarang? Shen Huoyuan nampak cemas, karena takut Xiaolang adalah pria yang jauh lebih tua darinya. Jika itu benar, maka dia harus mengganti panggilannya menjadi paman. Aku masih seumuran denganmu, jawab Xiaolang. Shen Huoyuan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaolang, karena dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia memanggil Xiaolang dengan sebutan paman. Beberapa saat kemudian, Xiaolang tiba-tiba saja merasakan keberadaan aura membunuh di sekitarnya, tapi Xiaolang masih tetap bersikap tenang karena tidak ingin membuat Shen Huoyuan kaget. Namun ternyata, Shen Huoyuan juga bisa merasakan keberadaan aura membunuh tersebut. Apa kau merasakannya? Shen Huoyuan bertanya dengan suara pelan. Tentu saja. Tapi jangan gegabah dan bersikaplah seolah kita tidak merasakan apapun, jawab Xiaolang. Shen Huoyuan mengangguk pelan, lalu mereka berdua melanjutkan obrolannya seperti benar-benar tidak merasakan apapun. Tapi di balik obrolan santai tersebut, mereka tetap waspada dan mengawasi sekitarnya dengan energi spiritualnya masing-masing. Chapter 24. Dunia Dewa Kuno 9.
Setelah beberapa menit berlalu, dari arah semak-semak muncul sekelompok pemuda yang langsung menghampiri mereka berdua, tentunya dengan senyuman sinis dan tatapan tajam yang diarahkan pada mereka berdua, seolah-olah seperti pemangsa yang sedang melihat buruan yang sangat besar di hadapannya. Meski begitu, Xiao Lang dan Shen Huoyuan masih tetap tenang sambil mengobrol dengan santai, hingga salah seorang pemuda tersebut menghentikan obrolan mereka dengan menodongkan senjatanya pada Xiao Lang, yang pastinya dengan mengucapkan satu kalimat yang benar-benar sudah sangat akrab di telinga Xiao Lang. Serahkan benda berharga yang kau miliki, atau aku akan merebutnya dengan paksa dan akan merenggut nyawamu. Xiao Lang langsung menyambung perkataan pemuda tersebut secara spontan. Apakah itu yang ingin kau katakan? Xiao Lang bertanya dengan santai. Perkataan Xiao Lang sontak membuat para pemuda tersebut tertawa. Lalu pemuda yang menodongkan senjatanya pada Xiao Lang berbicara. Hahaha. Kau benar-benar menyebutkannya dengan sempurna. Apa selama ini kalian berdua selalu mengalami kejadian yang sama? Lalu pemuda tersebut melanjutkan tawanya. Tidak juga. Tapi percayalah bahwa aku pernah melakukan hal yang sama. Jawab Xiao Lang. Benarkah? Kalau begitu coba kau praktekkan pada kami. Ucap pemuda tersebut, tentunya dengan maksud mengejek Xiao Lang. Baiklah, kalau memang itu yang kau inginkan, Xiao Lang kemudian berdiri, lalu melanjutkan perkataannya dengan santai. Serahkan nyawamu atau aku akan membuatmu menjadi santapan monster. Suasana tiba-tiba saja menjadi hening untuk sesaat, karena mereka semua benar-benar terkejut mendengar perkataan Xiao Lang, lalu suasana hening tersebut pecah karena Shen Huoyuan benar-benar tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa, karena yang dikatakan Xiao Lang benar-benar sangat lucu, menurutnya. Hei sampah! Apa maksudmu berkata seperti itu? Apa kau tidak sadar dengan keadaan saat ini? Tanya pemuda tersebut. Dan kau? Kenapa kau tertawa? Apa menurutmu suasana seperti ini lucu? Lanjutnya, dengan tatapan sinis yang diarahkan pada Shen Huoyuan. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak bisa untuk tidak tertawa. Jawab Shen Huoyuan. Dasar sampah. Habisi mereka sekarang. Ujar pemuda yang menodongkan senjatanya pada Xiao Lang. Tepat saat mereka semua hendak melakukan serangan, gerakan mereka semua tiba-tiba saja terhenti saat itu juga, karena Xiao Lang telah menjentikkan jarinya dan menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Lalu setelahnya, Xiao Lang melepaskan aura kekuatannya dengan sengaja untuk memancing para monster yang berada di sekitar tempat tersebut. Shen Long, apa yang kau lakukan pada mereka? Tanya Shen Huoyuan kebingungan. Tentu saja menjadikan mereka sebagai santapan monster, memangnya apa lagi? Jawab Xiao Lang santai. Shen Huoyuan tersentak kaget mendengar jawaban Xiao Lang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Lang akan benar-benar melakukan perkataannya tadi. Padahal, Shen Huoyuan sempat berpikir bahwa Xiao Lang sedang bercanda dan tidak akan mungkin melakukan semua itu. Kumpulan semua cincin penyimpanan mereka, setelah itu kita harus bergegas pergi meninggalkan tempat ini, ucap Xiao Lang. Perkataan Xiao Lang menyadarkan Shen Huoyuan dari lamunannya, lalu bergegas mengambil semua cincin penyimpanan para pemuda tersebut. Setelah itu, mereka berdua langsung melesat terbang dan berhenti di atas salah satu dahan pohon yang cukup tinggi. Tidak lama setelah mereka berdua meninggalkan tempat tersebut, seekor monster ular raksasa benar-benar datang ke tempat itu, lalu memakan para pemuda yang ada di hadapannya. Ketika menyaksikan hal tersebut, ada sedikit kengerian yang dirasakan oleh Shen Huoyuan, bukan kengerian pada monster ular raksasa tersebut, melainkan kengerian terhadap sosok Xiao Lang yang misterius.
Sejak pertama kali bertemu dengan Xiao Lang, Shen Huoyuan memang sudah sangat penasaran dengan sosok Xiao Lang, tapi tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran Shen Huoyuan bahwa Xiao Lang adalah orang yang sangat kejam. Bahkan Shen Huoyuan masih tidak bisa percaya bahwa Xiao Lang benar-benar menjadikan para pemuda tersebut sebagai santapan monster. Shen Long, apa kau tidak terlalu kejam? Tanya Shen Huoyuan. Orang-orang seperti mereka itu sangat tidak pantas untuk dikasihani, karena mereka hanya bisa merampas hasil jerih payah orang lain. Entah sudah berapa banyak korban mereka selama berada di sini, jawab Xiao Lang. Shen Huoyuan hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya pelan setelah mendengarkan perkataan Xiao Lang. Sosok Xiao Lang yang sangat misterius benar-benar sudah membuatnya sangat kagum. Untuk yang kesekian kalinya, karena setiap yang dilakukan oleh Xiao Lang, sama sekali tidak bisa ditebak olehnya, begitu juga dengan jalan pikiran Xiao Lang yang ternyata sudah satu atau beberapa langkah di depannya. Aku benar-benar bodoh karena sempat mencurigainya, ternyata dia sudah memiliki alasan yang masuk akal dari tindakannya, Shen Huoyuan bergumam dalam hatinya. Hei, apa yang kau pikirkan? Apa kau mau menunggu sampai ular itu menyadari keberadaan kita? Ujar Xiao Lang, menyadarkan Shen Huoyuan dari lamunannya. Maaf. Setelah itu, mereka berdua langsung melanjutkan perjalanannya mencari pilar dewa yang masih tidak diketahui keberadaannya. Hari-hari kembali berlalu dengan sangat cepat di dunia dewa kuno. Saat ini, Xiao Lang dan Shen Huoyuan telah berada di hamparan padang rumput yang sangat luas, setelah akhirnya berhasil keluar dari hutan yang juga tidak diketahui luasnya. Pemandangan hijau dari padang rumput dengan angin yang berhembus pelan, serta cuaca yang tidak terlalu panas, pastinya akan langsung menimbulkan rasa nyaman dan tenang pada siapapun yang merasakannya. Termasuk Xiao Lang dan Shen Huoyuan yang sedang berjalan di pasang rumput tersebut. Meskipun masih belum mengetahui dengan jelas arah yang akan mereka tuju, namun Xiao Lang dan Shen Huoyuan tetap melangkahkan kakinya dengan pasti, seraya berharap akan segera mendapatkan keberuntungan untuk bertemu dengan tempat yang paling dicari di dunia dewa kuno, yaitu pilar dewa. Suasana di sini benar-benar tenang. Tidak ada satupun monster ataupun hewan buas yang menyerang. Semoga saja suasana tenang seperti ini bisa bertahan lebih lama, ucap Shen Huoyuan. Yang kau katakan memang benar, tapi jangan terlalu terlena dengan ketenangan ini, karena bisa saja ketenangan ini adalah pertanda akan datangnya masalah. Xiao Lang membenarkan ucapan Shen Huoyuan sekaligus memperingatinya untuk tetap waspada. Tidak lama kemudian, Xiao Lang seperti merasakan adanya tarikan energi dari tempat yang cukup jauh di hadapannya, seolah-olah energi tersebut memintanya untuk segera datang ke sana. Meski begitu, Xiao Lang tidak mau langsung mengikutinya saja dan lebih memilih untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Tanpa sepengetahuan Shen Huoyuan, Xiao Lang melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sumber energi yang menariknya tersebut. Setelah beberapa saat berlalu, Xiao Lang tiba-tiba saja tersenyum di balik topengnya dan kemudian menghentikan langkahnya. Kenapa kau berhenti? Apa ada monster yang datang? Tanya Shen Huoyuan yang mulai merasa khawatir. Bukan monster, tapi keberuntungan besar, ikuti aku. Jawab Xiao Lang, kemudian melesat terbang ke arah sumber energi yang menariknya. Hei, tunggu. Ujar Shen Huoyuan, lalu terbang menyusul Xiao Lang. Beberapa menit kemudian, Xiao Lang tiba-tiba saja berhenti. Dan singgah di tepi sebuah danau kecil yang ada di tengah-tengah padang rumput tersebut. Jika dilihat dengan mata biasa, maka danau kecil tersebut nampak sangat biasa, bahkan bisa dikatakan sebagai tempat pemberhentian untuk minum, dari para monster yang melewati padang rumput tersebut.
Akan tetapi, jika dilihat dengan menggunakan teknik khusus, seperti misalnya teknik kekuatan mata bintang milik Xiao Lang, maka danau tersebut akan terlihat seperti sebuah gerbang yang cukup besar. Bahkan dengan kekuatan mata bintang miliknya, Xiao Lang bisa melihat dengan jelas tempat apa yang ada di balik gerbang tersebut. "Kenapa berhenti di sini?" tanya Shen Huoyuan kebingungan. "Kita sudah sampai di tujuan," jawab Xiao Lang. Chapter 25. Dunia Dewa Kuno 10. Shen Huoyuan mengerutkan alisnya ketika mendengar perkataan Xiao Lang, terlebih dia sama sekali tidak mengerti sedikitpun maksud dari perkataan Xiao Lang padanya, karena Shen Huoyuan tidak melihat apapun di sana kecuali kolam kecil, jadi bagaimana mungkin mereka telah sampai di tujuan yang masih belum diketahui dengan pasti keberadaannya. Xiao Lang mengabaikan ekspresi wajah Shen Huoyuan yang nampak kebingungan sambil melirik ke sekitar kolam. Lalu dengan santainya Xiao Lang memegang bahu Shen Huoyuan kemudian mengajaknya untuk terjun ke dalam kolam tersebut. Shen Huoyuan benar-benar kaget dengan yang dilakukan oleh Xiao Lang, tapi pada akhirnya Shen Huoyuan mengerti kenapa Xiao Lang melakukan itu. Setelah mereka masuk ke dalam kolam tersebut, mereka berdua tidak basah sama sekali, bahkan mereka tidak berada di dalam air, melainkan berada di sebuah tempat yang terlihat seperti berada di dimensi yang berbeda dengan sebelumnya. Shen Huoyuan melompat-lompat kegirangan, dia benar-benar tidak bisa menahan kesenangan yang rasakan sekarang. "Hahaha. Sekarang aku baru mengerti kenapa kau berkata seperti itu sebelumnya," ujar Shen Huoyuan. "Kau benar-benar luar biasa teman, kalau begitu sebaiknya kita..." Shen Huoyuan tiba-tiba saja menghentikan perkataannya, ketika melihat Xiao Lang yang tidak terlihat senang sedikitpun, meski wajah Xiao Lang ditutupi oleh topeng, tapi Shen Huoyuan tetap bisa merasakannya. "Ada apa saudaraku? Kenapa kau terlihat tidak senang?" tanya Shen Huoyuan. "Bukan apa-apa, tapi sepertinya aku tidak bisa berkultivasi di tempat ini, karena energinya sangat bertentangan denganku," jawab Xiao Lang. "Bertentangan? Apa maksudmu, teman?" tanya Shen Huoyuan kebingungan. "Aku tidak bisa menjelaskannya, sebaiknya kau berkultivasi saja, aku akan menunggumu di luar," jawab Xiao Lang. "Apa kau yakin tidak ingin berkultivasi di sini?" Shen Huoyuan memastikan. "Aku sangat yakin," jawab Xiao Lang. "Baiklah, kalau begitu kau lanjutkan saja perjalananmu. Ketika aku menyelesaikan kultivasiku di sini, biarkan aku yang pergi menemuimu," ucap Shen Huoyuan. Xiao Lang tidak menjawab perkataan Shen Huoyuan dan langsung keluar dari tempat tersebut, sedangkan Shen Huoyuan langsung duduk di samping pilar dewa dan memulai kultivasinya. Setelah keluar dari tempat pilar dewa, tubuh Xiao Lang tiba-tiba saja bergetar seperti sedang menahan amarah yang sangat besar. Aura kekuatan yang sangat luar biasa kemudian meledak dari tubuhnya, bahkan aura kekuatan bintang juga ikut terlepas dari tubuh Xiao Lang. "Shen Dian, 5 penguasa, bangsa dewa, kalian akan melihat bagaimana kemarahanku yang sesungguhnya." Xiao Lang berteriak dengan sangat keras bersamaan dengan ledakan aura kekuatannya yang semakin besar. Sebelumnya, Xiao Lang benar-benar sangat tertarik ketika mendengar tentang pilar dewa, bahkan Xiao Lang sangat penasaran dan berusaha dengan keras untuk menemukannya, karena bagaimanapun juga, Xiao Lang ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tapi setelah menemukan pilar dewa, bukannya merasa senang. Xiao Lang justru merasa sangat marah. Ketika Xiao Lang menginjakan kakinya di atas altar yang menjadi tempat berdirinya pilar dewa, Xiao Lang tiba-tiba saja tersentak kaget bahkan amarahnya langsung memuncak saat itu juga, karena pilar dewa yang paling dicari oleh semua orang di dunia dewa kuno, adalah sebuah pilar yang memiliki kesamaan energi dengan kekuatan elemen cahaya.
Ketika merasakan kesamaan energi tersebut, Xiaolang langsung memeriksanya dengan menggunakan kekuatan mata bintang dan betapa terkejutnya Xiaolang ketika mengetahui di dalam pilar dewa tertanam ratusan tubuh anggota klan Dewa Cahaya. Yang artinya, pilar dewa yang paling dicari oleh semua orang adalah pilar yang dibangun dengan tubuh anggota klan Dewa Cahaya. Pada akhirnya, Xiaolang bisa mengetahui alasan dari tarikan energi yang La rasakan sebelumnya. Bahkan Xiaolang sempat merasa curiga karena energi tersebut terasa tidak asing baginya. Dan ternyata benar, tarikan energi tersebut ternyata berasal dari sisa-sisa energi dari tubuh anggota klan Dewa Cahaya yang tertanam di dalam pilar dewa. Sendian, aku akan membalaskan kekejamanmu dengan kekejaman yang bahkan tidak akan pernah mau bayangkan. Xiaolang bergumam pelan, kemudian menarik kembali aura kekuatannya. Setelah itu, Xiaolang langsung melesat terbang dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut, lalu pergi menuju tempat yang ia yakini sebagai sarang para monster, karena untuk saat ini, Xiaolang benar-benar harus melampiaskan kemarahannya, serta perasaannya yang kacau. Jika tidak, maka akan ada kekacauan besar di dunia dewa kuno. Dengan menggunakan kecepatan maksimalnya, tidak butuh waktu lama bagi Xiaolang untuk sampai di sebuah tempat yang penuh dengan aura monster. Tempat tersebut adalah sebuah lembah yang berada di ujung hamparan padang rumput. Xiaolang bisa menemukan tempat tersebut dengan merasakan aura para monster menggunakan kekuatan jiwanya. Xiaolang berdiri di hadapan lembah tersebut dengan tatapan tajam yang penuh dengan aura membunuh. Lalu Xiaolang mengeluarkan Dragon Spear dan melepaskan aura kekuatannya dengan sengaja, agar para monster yang ada di lembah tersebut mengetahui keberadaannya. Keluar dan hadapi aku sekarang. Xiaolang berteriak dengan sangat keras, membuat suaranya menggema di lembah, bersamaan dengan aura kekuatannya yang menyebar ke seluruh lembah tersebut. Beberapa saat kemudian, para monster penghuni lembah yang merasa terganggu dengan aura kekuatan yang dilepaskan oleh Xiaolang, langsung menampakkan dirinya dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Bahkan jumlah para monster yang muncul tersebut mencapai ribuan ekor dengan berbagai macam jenis. Roar! Suara raungan monster yang sangat keras menggema dari arah lembah, bersamaan dengan munculnya sosok seekor naga yang sangat besar dengan aura yang sangat mengerikan. Kemunculan naga tersebut sontak membuat ribuan monster yang ada di sana langsung menundukkan kepala mereka, sama halnya seperti bawahan yang bertemu dengan tuannya. Alih-alih merasa takut dan gentar, Xiaolang justru tersenyum sinis di balik topeng yang menutupi wajahnya. Bahkan Xiaolang merasa sangat bersemangat setelah melihat kemunculan naga tersebut, karena pelampiasan amarahnya akan sangat sempurna bila menghadapi naga tersebut, yang merupakan raja dari para monster yang ada di sana. Beraninya kau melepaskan aura untuk menantangku, manusia hina. Naga tersebut berkata dengan sinis. Hahaha. Bagus, karena kau telah muncul di hadapanku, maka aku tidak perlu repot-repot menemuimu lagi. Ujar Xiaolang, kemudian melesat maju ke arah ribuan monster di hadapannya. Habisi manusia sombong ini sekarang juga. Perintah naga tersebut. Ribuan monster yang ada di lembah tersebut langsung bergerak maju untuk menyerang Xiaolang. Sebagian monster menyerang Xiaolang secara langsung, lalu sebagian yang lainnya menyerang Xiaolang dengan menembakkan energi mereka padanya. Bersambung. Chapter 26. Dunia Dewa Kuno 11.